wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisa kesehatan bank. Anis Mufida, NIM 630101903. Kami yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama Anis Mufida, NIM 03, Arik Dianto, NIM 09, Diki Fahmi, NIM 20, Aditya Munandar, NIM 29, Maulida, NIM 48, Adela, NIM 76, Yulia Ningsih, NIM 148, dan Inayatun Nailah, NIM 195. Tentu saja di sini saya akan menjelaskan pengertian kesehatan bank. Menurut Kamsir tahun 2018, tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, yang pertama, kemampuan penghimpunan dana, dan yang kedua, kemampuan pengelola dana, yang ketiga, kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat, yang keempat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada pihak lain, dan yang terakhir, yang kelima, memenuhi peraturan yang berlaku. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Sebelumnya, saya Arif Dianto, NIM 63010190009. Menurut Bank of Settlement, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan kontrol terhadap aspek modal, aktiva, rentabilitas, manajemen, dan aspek likuiditasnya. Selanjutnya, menurut Bank Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang RI tahun 1992 tentang perbankan pasal 29 adalah bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, kualitas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank. Saya Diki Fahmi Ramadan, NIM 63010190020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kesehatan bank. Yang pertama, tolak ukur bagi manajemen untuk menilai apakah pengelolaan bank dilakukan secara sejalan dengan aset-aset perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, ada tolak ukur menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individu maupun perbankan secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank. Langkah pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank adalah dengan menguantifikasikan komponen dari masing-masing faktor. Langkah selanjutnya dengan menjumlahkan nilai kredit tiap-tiap komponen untuk dikalikan dengan bobot Camel untuk masing-masing faktor jasa bank dan Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu pihak eksternal terdiri dari yang pertama, investor memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil atau return dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, ada kreditur merasa berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan, maka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek atau likuiditas dan profitabilitas dari perusahaan. Yang ketiga, ada pemerintah. Informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga olah lembaga yang lain seperti statistik. 4. Karyawan berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan tempat mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka bergantung pada perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu faktor penilaian kesehatan bank. Faktor penilaian kesehatan bank yaitu RGE pada PBI nomor 13 1 PBI 2011 dan SE 13 24 DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Yang menjadi indikator adalah A. Risk Profile.
Risiko atau risk didefinisikan sebagai kemungkinan akan adanya kerugian di masa mendatang. Perbankan dikatakan sehat jika ia mampu meminimalkan risiko-risiko yang ada dalam dunia perbankan. Yang kedua, Good Corporate Governance atau GCG, tata kelola perusahaan yang baik, menjadi persyaratan utama untuk menjaga eksistensi agar tidak bangkrut. GCG yang baik akan menghasilkan hubungan baik dan berkelanjutan antara pihak internal atau manajemen dan pihak luar, pemegang saham, investor, dan masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulida Susanti, NIM 630101948. Saya akan menjelaskan lanjutan materi dari faktor penilaian kesehatan bank. Jadi untuk faktor yang ketiga adalah earning. Jadi earning sendiri adalah salah satu faktor penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA atau Return on Asset, ROE atau Return on Equity, NIM atau Net Interest Margin, dan BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional. Komponen laba aktual terhadap proyeksi anggaran dan kemampuan komponen laba dalam meningkatkan permodalan. Dan faktor penilaian kesehatan bank yang keempat adalah kapital. Kapital atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai dengan profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Untuk mengukur tingkat kecukupan modal, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi menggunakan pendekatan rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana teknik penilaian dengan menggunakan metode Camel. Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan suatu bank dibuat oleh Bank Indonesia, sedangkan untuk bank-bank lainnya diharuskan untuk membuat laporan secara rutin atau secara berkala mengenai seluruh aktivitas dalam suatu periode tertentu. Penilaian ini menentukan kondisi suatu bank biasanya menggunakan analisis Camel, yaitu yang pertama adalah kapital. Kapital adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyedia modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR atau Capital Adequacy Ratio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut adalah modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Yang kedua adalah asset quality, adalah jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan aktivitas produktif yang diklarifikasikan terhadap aktivitas produktif. Yang ketiga adalah manajemen. Jadi manajemen adalah penilaian bank yang dikelola secara sehari-hari dari kualitas manajemen. Kualitas manajemen juga dilihat dari kualitas manusia saat sedang bekerja. Kualitas manajemen juga dilihat dari sisi pendidikan dan pengalaman dari karyawan dalam menangani beberapa kasus-kasus yang keempat adalah aspek rentabilitas atau earning. Earning adalah merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya apakah setiap periode atau ukuran mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur dengan rentabilitas yang terus meningkat. Yang kelima adalah aspek likuiditas atau liquidity, adalah penilaian atas kemampuan bank yang bersangkutan untuk membayar semua hutang-hutang, terutama simpanan tabungan giro dan deposito pada saat ditagih, dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak untuk dibiayai. Dan yang terakhir adalah sensitivitas terhadap resiko pasar atau sensitivity to market risk. Perkenalkan, saya Adelia Nuansaranian, NIM 63010190076, akan melanjutkan penjelasan tentang dasar hukum analisa kesehatan bank. Dasar hukum yang pertama ada UU nomor 10 tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan. Dasar hukum yang kedua ada UU nomor 3 tahun 2004 yaitu tentang Undang-Undang Bank Sentral.
Ada juga pasal 29 UU nomor 10 tahun 1998 yang berisikan tentang yang pertama, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ada pasal 30 UU nomor 10 tahun 1998 yang berisikan tentang yang pertama, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, ada bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Yang ketiga, ada keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Serta ada pasal 31 UU nomor 10 tahun 1998 dan surat edaran BI nomor 6/23/DPNP 31 Mei tahun 2004 yang berisikan kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Yang selanjutnya ada Peraturan BI nomor 6/10/PBI/2004 pada tanggal 12 April 2004 yang berisikan tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianisi, NIM 148. Izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Tindakan yang dilakukan BI untuk mengatasi bank yang tidak sehat. Yang pertama ada menambah modal, yang kedua penggantian dewan komisaris atau direksi bank, yang ketiga ada menghapuskan kredit atau pembiayaan yang macet, yang keempat memperhitungkan kerugian dengan modal, yang kelima melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain, yang keenam ada bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban, yang ketujuh menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan kepada pihak yang lain. Dan yang terakhir ada bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat kesehatan bank dapat diturunkan menjadi tidak sehat. Yang pertama ada perselisihan intern dalam bank. Yang kedua campur tangan dengan pihak yang luar. Yang ketiga window dressing. Yang keempat praktik bank dalam bank. Yang lima kesulitan keuangan. Itu mencakup dua hal, yaitu penghentian sementara clearing dan pengunduran diri dalam clearing. Lalu ada kriteria bank yang sehat. Yang pertama ada kecukupan modal, yang kedua ada kualitas aset, yang ketiga ada kualitas manajemen, yang keempat ada likuiditas, yang kelima ada rentabilitas, yang keenam solvabilitas, yang ketujuh melakukan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, dan yang terakhir ada tidak merugikan bank dan nasabah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inanya Tunailah, NIM 63010190195. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah dari tingkat penilaian kesehatan suatu bank itu bagaimana. Nah, untuk langkah yang pertama itu adalah menghitung rasio berdasarkan rumus yang telah ditetapkan. Kemudian langkah kedua itu menghitung besarnya nilai atau kredit point untuk masing-masing komponen camel, dan yang langkah ketiga itu mengalihkan nilai kredit atau kredit point tersebut dengan bobot dari masing-masing komponen camel. Nah, berdasarkan
pemaparan atau penjelasan dari langkah 1, 2, dan 3 itu dapat digarisbawahi atau bisa ditarik kesimpulan dari situ bahwasanya untuk perhitungan rasio-rasio untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank itu ada beberapa rasio. Yang pertama ada rasio capital atau rasio untuk menilai kecukupan suatu modal, di mana rasio capital ini sendiri dihitung berdasarkan rasio capital adequacy ratio atau CAR. Nah, di mana rasio CAR itu sendiri berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang tergolong dalam kondisi sehat itu harus memiliki CAR paling tidak itu nilainya paling sedikit 8%. Kemudian nilai CAR sama dengan 0% atau negatif, dan nilai kredit itu sama dengan 0. Kemudian untuk setiap kenaikan 0,1% nilai kredit ditambah dengan 1 dengan maksimum itu 100. Nilai CAR itu maksimum 100 apabila CAR-nya itu 10%. Dan untuk bobot camelnya itu sendiri untuk kecukupan modal dalam CAR ini adalah 25%. Nah, di mana kemudian untuk rasio aset. Nah, rasio untuk menilai kualitas aktiva. Nah, rasio aset sendiri ini ada beberapa rasio. Yang pertama itu ada rasio bad debt ratio atau BDR. Nah, ini dimana untuk rasio bad debt ratio ini sendiri digunakan untuk menilai rasio-rasio kualitas aktiva produktif. Nah, biasanya perhitungan nilai kredit itu maksimum 100, kemudian rasio yang digunakan itu yang mana tadi? BDR itu rumusnya adalah aktiva produktif yang diklasifikasikan per total aktiva produktif dikali 100%. Di mana nilai BDR ini sendiri harus lebih dari sama dengan 15,5% dengan nilai kredit 0. Kemudian untuk penurunan 0,15% nilai kredit itu ditambah 1 dan maksimum itu 100. Kemudian itu ada rasio CAD atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penurunan kualitas aktiva produktif. Nah, dimana untuk perhitungan nilai kreditnya sendiri untuk rasio 0 nilai kreditnya itu harus 0. Kemudian untuk kenaikan sebesar 1% nilai kredit itu ditambah 1 dengan maksimum itu 100, dan perhitungan cadangannya itu didasarkan pada kategori dan cadangan yang wajib dibentuk. Yang mana untuk kategori lancar itu 0% dikali besar rekening, kemudian perhatian khusus itu 5% kali rekening, kemudian kurang lancar itu 15 kali besar rekening, diragukan itu 50% dikali besar rekening, dan macet itu 100% kali besar rekening, sehingga didapatkan sigma PYD-nya itu jumlah dari seluruh nilai yang di atas. Kemudian yang ketiga ada rasio manajemen. Nah, di mana untuk menilai kualitas manajemen biasanya didasarkan nilai kredit dengan total maksimumnya itu 100, itu biasanya BI itu menyediakan 250 pertanyaan kepada bank sebagai indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank itu sendiri. Biasanya didasarkan untuk pertanyaan yang bisa dijawab dengan iya, itu akan memperoleh nilai kredit itu 0,4%, di mana bobot untuk penilaian manajemen ini sendiri untuk bobot camelnya itu adalah 25%. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga, untuk langkah yang keempat, mohon maaf, itu dengan menjumlahkan seluruh nilai camel itu sendiri. Nah, berarti penjumlahan dari nilai camel yang mana ada rasio earning juga dan rasio likuiditas. Nah, untuk rasio earning itu sendiri, rasio earningnya itu didasarkan pada rasio ROA atau Return on Asset atau ROA itu, nah dimana untuk penghitungan nilai kreditnya itu ROA itu sebesar 100% atau lebih dari atau lebih nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan 0,15% nilai kredit itu ditambah 1 dengan maksimum 100. Selanjutnya nilai kredit itu dikalikan dengan bobot camel. Untuk bobot camelnya dalam ROA sendiri adalah 5%, sehingga menghasilkan nilai camel untuk komponen ROA tersebut. Kemudian ada rasio BOPO atau beban operasional terhadap
beban pendapatan operasional, itu ada nilai kredit itu dapat dihitung sebagai berikut dengan rasio 100 atau 100% atau lebih, nilai kreditnya itu sama dengan 0. Kemudian untuk setiap penurunan sebesar 0,08 itu nilai kredit ditambah dengan 1 dan maksimum 100. Selanjutnya nilai kredit itu dikalikan dengan bobo camel untuk komponen bobo. Kemudian untuk rasio likuiditas, yang mana di sini ada loan to deposit ratio atau LDR, di mana untuk penilaian nilai kreditnya sendiri itu sebesar 110% atau lebih, itu nilai kreditnya sama dengan 0. Kemudian nilai rasio LDR di bawah 110, nilai kreditnya sama dengan 100. Dan selanjutnya nilai kredit tersebut itu dikalikan dengan bobo camel untuk LDR 5% sehingga diperoleh nilai camel untuk komponen LDR itu sendiri. Nah, kemudian yang langkah keempat di sini, untuk langkah langkah kelima di sini memperhitungkan nilai kepatuhan berkaitan dengan contohnya pemberian kredit usaha kecil atau KUK, kemudian pemberian kredit ekspor, kemudian pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, dan ada ketentuan tentang posisi devisa neto. Dan untuk langkah yang keenam itu ada menetapkan kategori kesehatan bank yang bersangkutan. Nah, di mana di sini untuk perhitungan kategori bank-bank yang bersangkutan ini biasanya kita kasih kategorinya untuk jika didasarkan pada camel itu sendiri, kategori untuk nilai 1 sampai 100 predikatnya itu sehat, kemudian 66 sampai kurang dari 81 itu berarti cukup sehat, 51 sampai kurang dari 66 itu berarti kurang sehat, dan 0 sampai kurang dari 51 itu dikategorikan dalam bank yang yang tidak sehat, seperti itu. Oke, kemudian untuk langkah atau tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk penilaian lebih lanjut dalam penilaian tingkat kesehatan suatu bank itu bisa dilakukan dengan menggunakan judgement. Nah, di mana judgement itu sendiri? Yang pertama, ada judgement yang berkaitan dengan penilaian tambahan untuk mendapat tingkat kesehatan yang sebenarnya. Nah, di sini berarti judgement itu bisa diberikan atau bisa dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank jika diberikan tambahan dengan menilai tingkat kesehatan bank itu yang sebenarnya, seperti itu. Dan untuk yang kedua, judgement yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menggugurkan. Contoh-contohnya, judgement di sini berarti faktor-faktor yang menggugurkan untuk tingkat penilaian tingkat kesehatan bank itu sendiri itu apa yang bisa diberikan untuk bisa diberikan untuk meminimalisir kondisi yang memperburuk tingkat kesehatan suatu bank itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian lanjut di sini ada referensi dari materi yang digunakan dalam PPT ini, di mana ada beberapa referensi dari buku maupun jurnal yang ada yang digunakan oleh makalah dalam PowerPoint ini, seperti itu. Oke, dan kurang lebih itu yang bisa kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami dari kelompok 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan apabila ada kesalahan mohon bisa dikoreksi dan bisa dimaafkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.